Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat bertemu kembali dalam kajian kitab Hayatul Hayawan yang setiap hari ditayangkan dari Yayasan Rahmatul Ummah Pakuwon. Bahasan kita kali ini akan membahas tentang binatang rusa. Binatang rusa ini bahasa Arabnya gozal. Kalau gozal itu kalau orang Sunda suka bilang golongan jalma lieur. Itu sebetulnya al-gozal adalah binatang rusa. Yang mana binatang rusa ini mempunyai beberapa keistimewaan. Selain daripada dagingnya halal dikonsumsi, juga termasuk walahmuhu aslahu luhumus soid. Di antara daging-daging binatang buruan yang paling enak dikonsumsi adalah daging al-gozal, yaitu daging rusa. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa keistimewaan pada anggota tubuh yang terdapat pada rusa ini, atau kijang atau kancil. Salah satunya wadimagul gozal yudaku biduhnin wa yugla bihi wa yukhadu minhu bima ilkumun wa syariba minhu qadro jur'atin nafa'a minasi'al. Apabila seseorang mempunyai penyakit batuk, batuknya ini yang sangat sulit mungkin diobati, ini bisa dengan cara pengobatan syariah atau syara. Salah satunya dengan mengambil atau membeli binatang rusa lalu dipotong. Selanjutnya otaknya diambil. Setelah otaknya diambil, dimasak, dicampur dengan air jeruk otaknya, lalu diminum oleh orang yang mempunyai penyakit batuk. Batuknya insya Allah abro'ahu biidznillah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan daripada otak rusa ini wahwa yajlu bayadul ain, bisa membersihkan putih-putihnya mata kita. Itu dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dikonsumsi. Yang kedua, keistimewaan anggota tubuh yang terdapat pada rusa ini adalah miroroh. Miroroh itu adalah empedu, diambil dari kata murun. Murun itu adalah pahit. Mana contohnya lapad murun bermakna pahit? Ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru awaluhu murun wa akhiruhu milhun. Nah, sabar itu awalnya adalah pahit, sedangkan akhir daripada kesabaran adalah manis. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian, maka jangan aneh ketika kita menghadapi ujian tersebut akan terasa pahit. Masya Allah, luar biasa. Maka ya, murun adalah pahit, maka miroroh adalah empedu. Tidak ada rasanya empedu yang manis, semuanya pahit. Empedu binatang apapun itu akan rasanya akan pahit sekali. Wa mirorotuhu tukhlatu bikitronin wa milhin wa syariba minha sohibus si'an yaktibud dama wal qoyha abro'ahu biiznillah. Apabila seseorang batuk,
mengeluarkan darah, ini batuknya sudah parah. Mungkin dunia kedokteran sudah mengetahui apa nama jenis batuk tersebut ketika batuk sampai mengeluarkan darah segar. Maka ini salah satunya bisa diobati dengan empedu daripada rusa yang rasanya pahit. Dengan bagaimana caranya? Nah, empedunya itu dicampur dengan garam sedikit lalu dimakan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada orang yang berpenyakit batuk yang mengeluarkan dahak. Juga selain itu, wa miraratuhu tuktaru fi udhunil waji'ah yazulu wajmuha. Kalau seseorang mempunyai penyakit telinga itu, gangguan telinga, sakit telinganya, maka orang tersebut bisa mengambil salah satu anggota tubuh yang ada pada rusa. Cuma rusa itu sekarang jadi binatang buruan, juga mahal harganya, juga jarang adanya, dan termasuk binatang yang dilindungi sekarang. Ini empedunya bisa bermanfaat. Ketika rusa sudah ditangkap lalu dipotong, lalu empedunya dicampur dengan garam sedikit, lalu dimasukkan ke dalam telinga yang sakit. Insya Allah yubri'uhu bi'idnillah yazulu wajmuha bi'idnillah, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihilangkan juga rasa sakit telinganya. Masya Allah. Selanjutnya wasahmuhu. Sahmun itu artinya adalah gaji atau lemak. Wasahmuhu, dan lemak daripada daging rusa, yutlabihi insanun ihlalahu lam tuhib siwahu. Apabila seorang suami menginginkan istrinya tetap setia, tetap mencintai, itu bisa. Kan kadang-kadang si laki-laki ada kerjanya tugas jauh, kadang-kadang seorang tentara, kadang-kadang seorang polisi, kadang-kadang ada orang yang bekerjanya pelayaran, pulangnya sampai 2 tahun sekali, pulangnya 1 tahun sekali. Makanya di sanalah kesabaran seorang istri dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa setia, tapi sebaiknya jangan setia, lebih baik amanah. Kalau setia itu adalah selingkuh tiada akhir. Mudah-mudahan itu tidak. Lebih baik jadi suami amanah, lebih baik jadi istri yang amanah. Ketika si suami mengkonsumsi lemak daripada daging rusa, setelah mengkonsumsi lalu menyetubuhi istrinya yang sering ditinggalkannya, maka insya Allah si istri tersebut akan mencintai tetap suaminya sendiri. Itu suatu anugerah. Itulah keistimewaan salah satu lemak daging rusa. Masya Allah. Selanjutnya ada lagi keistimewaan lahmul ghazal harun yabisun yanfa'u lil baulaz. Ada juga laki-laki yang badannya sehat, fisiknya sehat, tapi alat kelaminnya sudah tidak berfungsi, sehingga istri merasa jengkel. Kenapa? Tidak terpenuhi hasrat batinnya. Ya. Duit ngalir, resiko dohir biasa, rumah, pakaian, makanan, minuman tercukupi setiap hari. Tapi saya, seorang laki-laki tersebut tidak bisa memberikan kecukupan nafkah batin, berupa tidak bisa memuaskan syahwat seorang istri. Karena apa? Ada penyakit dalam tubuhnya, sehingga alat kelaminnya misalkan ini sudah loyo. Nah, ini bisa mengkonsumsi daging rusa. Karena apa? Sifatnya daging rusa itu adalah harun yabisun. Dagingnya itu terasa panas seperti daging kambing. Yabisun juga cepat kering. Jadi tidak mengandung kadar air yang banyak.
Itu hebat-hebatnya kalau dikonsumsi oleh seorang laki-laki, insya Allah kejantanannya akan kembali lagi. Itu hebat-hebatnya. Masya Allah, luar biasa. Wa qarnuhu yanhatu wa yatabakharu bihi al-mayit yatrudu al-hawa. Juga kan rusa itu kan laki-lakinya maupun betinanya suka ada tanduknya. Tanduk daripada rusa ini bermanfaat besar. Bagaimana manfaat besar? Salah satunya apabila kita bisa mengambil tanduk rusa lalu dibakar. Setelah dibakar, abunya disimpan dalam kain kafan jenazah. Insya Allah jenazah tersebut tidak akan dimakan rayap. Itu hebat-hebatnya. Itu yatrudul hawa. Kan gini, kalau kita kan kadang-kadang suka tidak mau menurut tentang ajaran Islam itu sendiri. Mana contohnya? Islam itu mengajarkan kalau seseorang sudah yakin kematiannya, maka cepat mandikan, cepat dibungkus kain kafan, lalu sholati, lalu kuburkan. Tapi ini kadang-kadang ada orang juga yang tetap ingin bertemu dengan jenazah walaupun jaraknya masih jauh. Misalkan ada mayit yang meninggal pagi jam 6, sampai-sampai mau dikuburkannya malam hari. Karena apa? Menunggu keluarganya yang belum datang. Keluarganya sudah tidak bisa damai lagi, tetap mau bertemu. Masya Allah. Nah, untuk menghindari binatang-binatang kecil yang bisa menyelubungi atau mengitari daripada si jenazah tersebut, salah satunya dengan membakar tanduk rusa ini, dibakar lalu debunya atau abunya dimasukkan ke dalam kain kafan. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala, binatang-binatang kecil, semut, cacing dan yang lainnya tidak mau mendekati pada jenazah tersebut. Kadang-kadang ini bukan salah mayit. Kalau misalkan seseorang meninggal dunia, pagi meninggal dunia, lalu sampai 12 jam belum dikuburkan, lalu ada semacam bau dari si mayit tersebut, itu jangan memfitnah mayit. Oh, itu masih mayit, masih belum dikubur juga udah bau. Itu bau pantas. Karena apa? Anggota tubuh si mayit dalam badannya sudah tidak berfungsi. Apabila sudah tidak berfungsi, pasti akan terasa bau walaupun di luar masih segar. Maka Islam menolak itu. Sudah begitu yakin kematiannya, langsung aja ya, itu dimandikan, dibungkus dan yang lain-lain. Itulah salah satunya, Maji, supaya tidak dikerumuni oleh binatang-binatang kecil, bisa dengan cara mengambil tanduk rusa. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan walaupun singkat, mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan kami tunggu kepada ikhwanul muslimin yang belum subscribe, mohon tekan like, subscribe, tekan lonceng untuk rahmatul ummah agar tetap bisa berlangganan. Juga kami haturkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.